Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English for Academic Reading class. Today, we would like to continue our discussion on making the infographics. Last week we have learned about how to summarize everything in the journal article into a very brief summary. Ya, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana membuat summary dari setiap artikel yang teman-teman pilih dalam sebuah ringkasan yang terstruktur ya. That summary, ringkasan tersebut akan teman-teman gunain untuk membuat infographic for the upcoming final project. Well, because we're going to approach the end of this semester, it means that you have to present your works into an infographic. Yang sudah dibuat minggu-minggu lalu, kita akan mentransformasikannya menjadi sebuah infografik. Ya. Why do we have to use infographic? Kenapa sih kita harus membuat infografik, teman-teman? Ya, kenapa sih kita nggak ya sudah membaca dan just understand everything from the journal article itself? Why do we have to put it into an infographic? Ya, kenapa? Ada 4 alasan ya. Because when we use infographic, it can help us to illustrate the data for those who have limited time and limited knowledge to understand complex ideas ya. Jadi infografik itu membantu kita untuk mengilustrasikan data secara lebih mudah, secara lebih singkat, supaya orang lain bisa memahami juga tentang apa yang kita ingin sampaikan. That's the first. And the second one is infographic is used to simplify complex information. Dengan adanya infografik, karena data yang ditunjukkan di dalam infografik itu adalah yang poin-poinnya saja dan juga menunjukkan gambar yang powerful, it means that it can help you to make something difficult easy gitu ya, membuat sesuatu yang terlihat rumit menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk dipahami because of the arrangement of the ideas and also the pictures. Gambar-gambarnya juga memudahkan mungkin dan juga uh, highlights dari isi yang ingin kamu sampaikan itu sudah on point. And the next thing is that when you use infographic, infographic can be used to compare two or more things atau probably to mix two or more things. Tidak hanya compare tapi mungkin bisa juga mix ya. Just like your articles, seperti artikel yang teman-teman baca, bisa dirangkum menjadi sebuah infografik yang terstruktur tergantung dari topik yang kamu pilih gitu. Misalnya topiknya tentang tempe, and one student will talk about how to make the tempe, and the other student is going to talk about the benefits of tempe for our health. Nah, tapi highlightnya adalah tempe. So we can actually make a summary of a particular idea or topic. Lalu yang keempat adalah when we use infographic, we can raise awareness. Maksudnya di sini apa? What is meant by raising awareness here is that when we give people infographics, it can help them to read more. Mereka akan mendapatkan informasi yang lebih banyak. Jadi mereka lebih lebih aware dengan banyak hal, tidak hanya beberapa beberapa hal yang hanya dia ingin ketahui ya. Yang dia tidak ingin ketahui misalnya karena apa karena konsepnya rumit atau pembahasannya itu serius. Nah, jadi dia ingin menghindarinya. So, when we use infographic, we can actually simplify those difficulties into something interesting, menjadi sesuatu yang lebih menarik, menjadi sesuatu yang ramah untuk dipahami oleh orang banyak. That's why we have to use infographics to illustrate, untuk mengilustrasikan apa yang ada di dalam journal article ya. Yang kita tahu adalah journal article merupakan salah satu jenis bacaan yang mungkin cukup tidak ramah untuk
dibaca sehari-hari. It's not something friendly to be read just in like casual time, yang dibaca pada saat-saat senggang gitu ya. Karena memang this is something academic, this is something like quote unquote serious, sesuatu yang serius, sesuatu yang akademis. Mungkin for some people it may feel like something boring. It may feel like something serious ya, terlalu serius, terlalu theoretical. Ya, maka dari itu infografik membantu orang lain untuk membantu kita untuk memahami konsep supaya lebih mudah. In this case is journal article. Nah, dalam membuat infografik, in making an infographic, when we make infographic from a journal article, ketika kita membuat sebuah infographic dari sebuah journal article, or one or two or three journal articles into one infographic, there are actually some steps, ada beberapa tahapan yang teman-teman bisa ikuti gitu ya, supaya pembuatan infografiknya berjalan dengan lancar dan info yang ingin disampaikan juga on point. So let's take a look. Ya, di sini teman-teman, this is the illustration of the process of making an infographic. Proses yang harus dilalui adalah step-stepnya seperti ini. Ya, this is not something rigid, bukan sesuatu yang saklek atau kaku gitu ya, but this is just something that you can follow to make your work easier, to make your work more organized. Pekerjaannya supaya lebih terorganisir. Oke, mungkin dari yang pertama, this is something related to making a storyboard. Ya, I just want to mention all of them first. Nanti setelah itu saya akan menjelaskannya satu persatu. So the first thing that you have to do is making a storyboard, and after that you have to do wireframing. Ya, diingat-ingat ya key konsepnya di sini. And then after you do the wireframing, you have to do the visualizing. Ya, visualizing. Setelah itu masuk ke designing, dan yang terakhir adalah publishing. Mungkin teman-teman dari kata-katanya yang di sini, kata-kata yang dimention di proses ini sudah punya gambaran ya, apa yang akan dimaksud dengan setiap step yang ada di sini, dari storyboard sampai publishing ya. Ini kata-katanya sesuatu yang familiar. But we're going to see what is actually each of the process. Kita lihat satu-satu prosesnya seperti apa. Ya, tadi sudah dimention that the first thing that you have to do is making a storyboard. Yang pertama, teman-teman yang harus dilakukan adalah membuat storyboard. Yeah, well, actually the storyboard itself has been done partly last week ya. Sudah dilakukan separuhnya minggu lalu. Because storyboard is like making the big chunks, bagian-bagian besar yang kira-kira ingin dimasukkan ke dalam infografiknya. Elemen-elemen apa aja yang akan dimasukkan ke dalam infografiknya. Yang minggu lalu sudah dilakukan kan membuat summary. Nah, dari summary itu, I think you can make that into this storyboard. Nah, perbedaan yang minggu lalu dengan storyboard ini adalah kalau yang minggu lalu, the last week you have actually made a summary of each article. Jadi baru summary dari setiap artikelnya, right? So you actually only gave the individual summary of the each article. Karena artikel 1 summary-nya seperti apa, artikel 2 dan artikel 3 and so on and so forth. Nah, dalam step ini, in this step in storyboarding, those summaries have to be mixed into one. Ya, dari yang kemarin teman-teman buat itu nanti dibuat lagi summary-nya gitu ya, yang bisa dirangkum, yang bisa merangkum ketiga artikel tersebut sesuai dengan topiknya. Ya, in this case the title is related to your topic. Misalnya topiknya tentang tempe, so probably the title will be related to tempe. Ya.
tempe dan manfaatnya, for example, tempe and its benefits. Lalu the purpose di sini 2 penelitian atau 3 penelitian itu tujuannya apa? Nah, itu bisa dirangkum secara umum untuk menjelaskan atau memberikan gambaran yang ada di sini. And the other thing is that this is related to the context. Why is it important? Why this research? Why this topic is important? Kenapa sih topik ini tuh penting untuk dipahami? Lalu yang selanjutnya, you have to talk about the approach, talking about the methodology, talking about analysis, ya, tentang apa yang dilakukan si peneliti untuk mendapatkan data dan bagaimana menganalisa data dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah talking about implication. Ya, teman-teman pasti masih ingat apa itu yang dinamakan implication. Ya, jadi dalam storyboard ini kasarnya adalah kita membuat semacam rancangan kerjaan gitu ya, just like the the draft, tapi yang dalam bentuk kasar. This is something raw, sesuatu yang masih kasar gitu ya. Kira-kira apa saja yang ingin dimasukkan. Jadi difixkan dulu dan nanti setelah itu baru bisa di develop. Jadi main ideas apa aja yang ingin dimasukkan. Oh, A, B, C, D dan dimasukkan ke dalam storyboard ini. Ya. Semacam maybe this is like outline ya, outline yang dalam berbentuk mungkin bisa menggunakan mind map mungkin atau apapun yang membuat teman-teman lebih nyaman. Okay, well, this is something that you do before you go to the next step. Ya, untuk yang pertama ini harus tahu informasi apa saja yang akan dimasukkan, sisi-sisi apa aja yang ingin dimasukkan ke dalam infografiknya. That's the first. Lalu step yang kedua adalah wireframing. Wireframing itu apa? Ya, wireframing itu sebenarnya masih ada kaitannya dengan proses yang pertama. This is still related to the first step in making infographic. Ya, kaitannya apa? Nah, kalau yang tadi kita membuat storyboard kan kita mencari apa saja elemen-elemen yang ingin kita include ke dalam infografik. Nah, dalam wireframing ini adalah teman-teman memilah-milah information, memilah-milah data yang bisa teman-teman ambil dan bisa teman-teman tunjukkan ke dalam infografik sebagai this is the main idea of the article. Jadi ini memilih isi gitu ya, memilih isi dari poin-poin yang sudah dibuat di dalam storyboard ini. Jadi memilih isi yang ada di sana. Jadi dalam bentuk big idea saja, key points atau semacam ide-ide pokok atau penemuan-penemuan inti saja, ya. So just include some few key points. Dimasukkan yang kira-kira key points atau kata kuncinya atau poin-poin intinya aja, jangan semuanya. Kenapa nggak boleh semuanya? Kenapa kita nggak boleh nulis panjang lebar nih, Miss, di dalam infografik? Well, kita balik lagi ke ini ya, ke tujuan yang bisa kita capai dalam infografik. We have to simplify complex information. Kalau kamu cuma copy pasting, so it's not going to be meaningful. Akan useless gitu ya, akan sia-sia aja karena infographic sendiri adalah tujuannya untuk making information easier to understand. Ya, kalau mau copy paste, mending nggak usah bikin infographic. I think that's a waste of time, buang-buang waktu. Oke, jadi ya di sini harus diperhatikan ya. Sekali lagi, you don't need to fit your whole article into one infographic. Gak perlu semuanya, tapi yang penting-penting aja. Oke,
Lalu selanjutnya kita masuk ke tahapan yang ketiga, the third step in making infographic, ya, which is visualizing, ya, membuat visualisasi atau memvisualisasikan infografik yang ingin kamu buat. Ya, di step sebelumnya kamu sudah memiliki atau sudah mengantongi elemen-elemen apa aja yang ingin ditunjukkan, right? And also the information that you want to convey. Dan informasi apa aja yang ingin kamu sampaikan kepada pembaca. Itu sudah fix ya berarti. Nah, setelah mendapatkan informasi apa aja dan mengantongi informasi dan konten apa yang ingin ditunjukkan, saatnya teman-teman doing the visualization. Miss, kenapa nggak visualization-nya berbarengan dengan apa step sebelumnya? Well, in my opinion, menurut pendapat saya, visualization is something that you can actually do after having the fixed planned for the infographic making. Jadi visualization ini kalau dikerjakan pada apa sambil dengan mencari yang step sebelumnya, I think it will distract you, akan mendistract apa namanya proses teman-teman dalam memilah dan memilih informasi yang penting yang ada di dalam jurnal artikel tersebut. Ya, memang gambar itu penting, tapi informasi yang di dalamnya itu juga yang harus kita terjemahkan juga di awal. Nah, ketika kita sudah memahami apa yang ingin kita sampaikan, when we know about what we want to convey, when we know about the concept first, kita kalau udah tahu konsepnya secara matang, setelah itu kita juga akan lebih mudah dalam mencari visualisasinya. Nah, di step ini teman-teman nanti bisa memilah informasi apa aja sih yang bisa ditunjukkan atau digambarkan dengan grafik. Misalnya dengan menggunakan charts atau menggunakan animasi yang sedemikian rupa atau menggunakan icons misalnya, ya. Jadi bisa bisa memilih gitu ya informasi mana yang bisa ditransformasikan menjadi sesuatu yang ditunjukkan secara grafis. Ya, ini kan infografik ya, pasti akan ada informationnya and also graphics. So when you give the graphics, it has to be very powerful. Berarti kalau grafik di sini pemilihan grafiknya juga harus sesuatu yang powerful, sesuatu yang meaningful dan apa ya? Dan bisa menjelaskan konsep yang ada di dalam di dalam infografik ini. Lalu dalam visualizing your idea, dalam memvisualisasikan idea yang kamu ingin sampaikan, this you also have to consider white space. Teman-teman juga harus memperhatikan yang namanya white space. Apa itu white space? Kayak ini ya, space kosong yang ada di dalam infografik. Ya, too much is not good, but too little is not also good. Ya, misalnya infografiknya itu terlalu sepi nih, jaraknya jauh-jauh antara tulisan satu dan yang lain dan fontnya kecil. Ya, itu akan membuat pembaca semacam nggak fokus gitu ya, mau mau membaca yang mana dulu dan eh, apa namanya akan tidak tertarik dulu karena komposisi layoutingnya juga kurang rapi. Tapi too much kalau teman-teman asasnya I don't want to waste any space at all. Misalnya nggak ingin menyia-nyiakan space sama sekali. Nah, itu juga nggak baik juga ya karena pembaca itu kan membaca juga perlu even though this is infographic, they need to take a breath. Mereka butuh bernapas dulu ya. Kalau disajikan informasi dengan penuh dan tidak ada jedanya, pembaca akan bingung. They will get confused. Mereka akan bingung. Mereka akan a little bit overwhelmed, agak overwhelmed gitu ya dengan informasi yang akan diterima gitu. Jadi malah jatuhnya bukannya membantu mereka memahami konsep, malah menjadikan mereka bingung dengan apa yang ingin kamu sampaikan. Ya.
Jadi tadi dapat konsepnya dulu, matang konsepnya dan informasi yang ingin dimasukkan apa aja, lalu masuk ke visualisasi, membuat grafik, memilih gambar yang powerful, yang bisa menyuarakan informasi yang ada di jurnal artikelnya gitu. Jadi visualization is the third step in making infographic. Oke. Lalu setelah itu, after that we go to the fourth part of or the fourth step in making infographic. Ya, kita masuk ke tahap yang keempat dalam membuat infographic, yaitu designing. So we're going to design the infographic itself. Jadi sudah menentukan dan membuat segalanya fixed, kontennya, gambarnya, ya, dan grafik yang ingin ditunjukkan. Nah, sekarang masuk ke dalam designing. Designing ini adalah merealisasikan informasi yang kamu punya dan juga gambar tadi dalam sebuah lembar yang utuh atau dalam sebuah space yang utuh. So you have to design the infographic ya. Dalam designing infographic ada 3 hal yang harus teman-teman perhatikan. Ya, ada tiga hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah audience, yang kedua adalah appearance, dan yang ketiga adalah the sharing method. Ya, metode sharingnya akan seperti apa. Kita ke yang pertama, audience. Jadi audience ini juga penting ya. This is very important to consider, untuk dipertimbangkan ya terkait dengan audience. So in considering about the audience, you have to know who is actually the infographic aim for. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih infografiknya ini ditunjukkan atau ditujukan kepada siapa. Siapa target audiensnya. Kenapa sih kita harus menyesuaikan target audiensnya ya? Because some people will not will have preference in the what is it? In the style. Misalnya nih audiensnya teman-teman ingin menyasar kepada pembaca generasi Gen Z gitu ya. Nah, the preference of Gen Z, generasi Z itu akan berbeda dengan preferensi dengan yang disenangi oleh generasi probably millennials or even what is it? Or even younger than you. Misalnya seperti itu. Jadi teman-teman harus memahami dulu infografiknya ini mau dibuat siapa sih. Nah, untuk konteks tugas kita, for our assignments context, this is actually for us, untuk kita gitu ya, untuk kita dan untuk kita sebagai mahasiswa dan juga me as a lecturer. Ya, jadi berarti silahkan disesuaikan saja kira-kira bagaimana sih desain yang cocok dengan audiens yang dideskripsikan seperti ini. Lalu yang kedua, you have to make sure the style of the graphic reflects the right tone for your story. Selain preferensi audiens, yang kedua, teman-teman juga harus mempertimbangkan tone dari informasi yang ingin disampaikan. Misalnya, for example, you want to talk about how to make tempe ya, ngomongin soal tempe lagi ya. Pastikan tone-nya pasti sesuatu yang informatif, right? Secara membuat tempe. Pasti itu kan isinya akan sesuatu yang informatif. Nah, dalam memilih tone ya, kita nggak mungkin memilih how to make tempe dengan gambaran yang ini ya, dengan latar yang misalnya seperti crime. Misalnya gambar-gambarnya atau warna-warnanya yang gelap dan gelap dan misalnya ada gambar racun dan lain-lain. So it's not appropriate ya. Nggak nyambung gitu. Atau warnanya. I think you know about this better. Dan nggak mungkin how to make tempe itu dijabarkan dengan misalnya seperti poster ini ya, poster film
film thriller atau film apa namanya horor gitu. Ya, itu kan nggak mungkin. Jadi sesuaikan tone dengan apa yang ingin kamu sampaikan. Lalu kita masuk ke elemen yang kedua dalam designing. Yang kedua yang harus teman-teman perhatikan adalah appearance. Kaitannya di sini adalah tentang tampilannya ya. So what can actually be considered in the appearance? Apa sih yang bisa dilihat dari appearance? Nah, ini yang pertama adalah kombinasi dari font dan juga typeface ya. Size and typeface. Jadi sebuah infografik yang menarik atau efektif dan efisien gitu hanya memiliki 2 sampai 3 combination of size and typeface. Ya. Misalnya tidak terlalu banyak berubah di font, tidak terlalu banyak berubah di size. Mungkin di baris pertama size-nya 48, lalu baris kedua 8, baris ketiga 26 font poinnya. Nah, terus habis itu di baris pertama menggunakan Times New Roman, yang kedua mungkin menggunakan Arial, yang ketiga mungkin menggunakan Comic Sans. Nah, itu kan kurang kurang baik ya kalau dilihat secara estetik, it's not something aesthetic. So it's not aesthetically pleasing. Lalu yang kedua, talking about the appearance is that you don't have to use, you are not allowed to use too much text and keep it legible. Teman-teman hanya boleh memberikan poin-poin yang ada di dalam jurnal artikelnya, ya. Karena kita balik lagi tadi ke tujuan dari infografik, bahwa infografik ini dimaksudkan untuk membuat informasi menjadi simple. Tapi, nah ada tapinya sih, ya. When you just use some points, ketika teman-teman hanya menunjukkan poin-poin penting, teman-teman juga harus ini ya, memastikan bahwa poin-poin tersebut legible, bisa dibaca, ya, bisa dipahami. Nggak cuma ya udah deh yang penting poin-poin tapi tidak bisa dipahami oleh pembaca. Nah, itu juga penting ya. Jadi harus diperhatikan juga poin-poin ini apakah mudah atau masih susah untuk dipahami oleh orang lain. Oke, lalu yang selanjutnya, use color sparingly. Think about complementary or contrasting color schemes. Ya, pilih apa pemilihan warnanya juga harus diperhatikan. Teman-teman mungkin bisa nanti pergi ke website yang tersedia di dalam Google gitu ya, untuk mencari color palet color gitu, yang misalnya warna merah cocoknya sama apa, warna biru cocoknya dengan apa, warna apa namanya, warna pastel cocoknya dengan apa. Nah, jadi silahkan mungkin nanti dicari di Google sendiri to see about the color schemes. Skema warna gitu juga penting untuk dipahami supaya secara mata itu mata kita juga dimanjakan dengan warna yang tersaji. Oke, lalu yang selanjutnya adalah you have to understand, you have to see whether your key points stand out or not. Poin-poin penting yang ingin kamu sampaikan itu udah menonjol atau belum gitu dengan penggunaan appearance yang seperti ini. Ya, kalau belum, misalnya subtitlenya adalah ini, isinya adalah ini. Nah, kira-kira kalau belum menjelaskan itu semua, jadi it's not something stand out ya, berarti belum belum menonjol. Lalu, is the purpose of the infographic clear? Apakah tujuan dari infografiknya itu sudah tersampaikan atau belum? Ya, kalau belum, nah kenapa? Nah, bisa dicari alasannya. Oke, itu adalah part yang kedua. Lalu elemen yang ketiga dalam designing is about the sharing method. Ya, metode ini ya, metode pengunggahan, metode publikasi ya, metode publikasinya. Pasti sebuah infografik itu akan kita publikasikan gitu ya. Infographic is meant to be published. Infografik itu dimaksudkan untuk dipublikasikan. Nah,
dalam kaitannya dengan hal tersebut, so in relation to that, so we have to also understand which kind of size that we need to choose. Kita harus tahu ukuran dan bentuk platform apa yang ingin kita tuju. Misalnya, teman-teman ingin sharing infografik yang untuk tugas ini untuk menjadi sebuah Instagram story. Otomatis, automatically you will make the infographic into vertical viewing ya. Jadi melihatnya secara vertikal dan memanjang ke bawah ya. Kalau infografiknya akan di-upload ke Instagram misalnya. Nah, kalau misalnya mau dimasukkan Instagram feed, Miss, ya kita sesuaikan aja. Kalau Instagram feed kan berarti ini ya, apa namanya, persegi. So you have to make the infographic based on the size of your platform. Misalnya mau dikasih ke apa ya? Kita mau upload di TikTok, Miss. Nah, TikTok kan memanjang ke bawah ya, walaupun sekarang bisa full screen untuk video, tapi kalau mau upload foto dan banyak yang bisa digeser gitu, I think it's vertical viewing. Ya, untuk kelas EVAR ini konteksnya kita sesuaikan aja bahwa we're going to use the size of Instagram story menggunakan IG story gitu ya. Ukurannya jadi biar seragam satu sama lain. Jadi nanti dalam membuat infografik teman-teman bisa menggunakan template atau acuan untuk upload di Instagram story ukurannya. Okay, that's about designing. Lalu teman-teman setelah itu bisa masuk ke dalam part yang terakhir ya. In realizing those 4 steps before, you can actually build the the infographic itself with online tools. Banyak banget online tools yang bisa teman-teman pakai untuk membuat infographic ya. Tidak hanya online tools, maybe if you prefer to use like Corel Draw or something manual, so it's going to be fine too. Tapi ada juga yang mudah seperti Canva gitu ya. Canva di sini sudah banyak sekali ya template-nya. Ya, tapi walaupun banyak, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan ya dan tone dari informasi yang ingin kamu sampaikan. Oke. Template dan idea dari infographic bisa didapatkan dari mana saja. There are plenty of ideas in this world. Banyak banget ide yang bisa teman-teman cari. But I actually recommend you to see these 2 sources. Teman-teman, saya rekomendasikan untuk ke alamat ini ya, tirto.id ya. Nanti silahkan dicari di sini. Dia memiliki section infografik dan menurut saya infografiknya itu sangat on point. Ya, di sini banyak sekali. Ini sesuai dengan apa yang ingin kita buat ya, dia vertikal ke bawah. So, vertikal ya pasti ke bawah ya. So it's vertical viewing. Nah, selain dari tirto.id, we actually have another reference that is also good, yang bagus juga untuk dijadikan referensi. Ini teman-teman. This is from pinterpolitik.com ya. Pinterpolitik.com. Di sini dia menggunakan mode Instagram feed gitu ya. Jadi dalam bentuk yang persegi, kotak gitu. Ya, kalau ukurannya sih kita nggak ngikutin karena kita menggunakan yang seperti di tirto.id. Hanya saja there are some ideas that you can follow. Ide-ide yang di sini bisa teman-teman pakai, bisa teman-teman ini ya
bisa teman-teman jadikan referensi. Penggunaan warna, terus pemilihan font, mungkin penggunaan gambarnya mereka sangat on point ya. I know that they are actually professionals. Mereka memang orang yang profesional di bidangnya. Ya, teman-teman tidak terlalu perlu untuk seperti ini banget. Tapi if you can do this, do something like this, it's going to be excellent. Sesuatu yang keren banget gitu ya. Tapi sepertinya sih, what is it? People in your generation will be easier to make things like this. Ya, ini sangat oke untuk dijadikan referensi juga. Oke, mungkin kita bisa lihat dari salah satu yang ada di Tirto ID. Tirto.id is actually my favorite platform when it comes to find some information, some reference related to infographic. Oke, kita mungkin cari yang di sini. Oke. Ya, judul artikelnya adalah ini sebab road trip jadi pilihan favorit saat liburan. Ya, di sini diawali dengan the whole artikel yang penuh dulu. Nah, setelah itu redaktur dari tirto.id di sini secara menarik memberikan sebuah contoh yang ini ya, yang oke banget ngomongin soal artikelnya. Tadi judulnya adalah bla 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 road trip bla 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 bla, ya kan? Nah, kalau di sini judul titlenya hanya road trip yang bisa merangkum segalanya. Oke, kita lihat di sini. Ya, dia menjelaskan tentang ini ya, menjelaskan tentang sejarah dari istilah road trip. Nah, karena kaitannya dengan sejarah ya, di sini ada bulan, ada tanggal, ada tahun, terus juga ada informasi tentang Martha Benz di sini dan juga tentang the first vehicle to do the road trip. Jadi kendaraan pertama apa yang bisa digunakan road trip pada saat itu. Ya, di sini menceritakan ya tentang Berta dan dua anaknya menempuh 106 km dengan mobil eksperimental. Ya, pada tahun 1903 Amerika Serikat ya gitu. Oke. Oke, ini juga oke banget. This is what is it? An infographic from the collaboration between Tirto ID and BNN. Ya, kita tahu bahwa BNN adalah Badan Narkotika Nasional. Of course, they promote what is it? Something related to uh, to war on drugs ya. Nah, karena judulnya war on drugs di sini, ya di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa beberapa ini ya obat-obatan gitu ya dan diberikan sign api gitu. It means that this is related to narcotics ya, narkotika jadi obat yang terlarang. Kita tanpa membaca artikelnya tahu bahwa apa yang ingin ditunjukkan adalah something related to forbidden drugs. Ya. Di sini war on drugs di sini digambarkan dengan kepalan tangan yang menggebrak dari obat-obatan ini dan dia menghancurkan. So it's destroying it's crushing the drugs, ngancurin obatnya. Ya, sangat relevan dengan judulnya. Jadi teman-teman bisa melihat ya bahwa gambar yang ada di sini harus powerful. It has to be very powerful and very informative. Harus informatif dan masih relatable untuk mendukung apa yang ada di dalam isinya ini. Dan pemilihan warna, teman-teman. Let's take a look at the color choices. Ya, di sini BNN logonya identik dengan something blue ya, biru, biru muda dan biru tua. Ya, pembuat infografik ini
cukup pintar dengan memilih warna yang bisa mengasosiasikan dengan BNN. Blue. This is actually showing that Tirto ID is having collaboration with BNN. Ini juga masih ada biru, dan tulisan BNN-nya juga dengan menggunakan hitam. So ditunjukkan juga dengan isi yang ada di sini. Nah, merah di sini dari yang ada ininya, ada api-apinya. Dia menggunakan merah juga di sini. Jadi penggunaan dan pemilihan warnanya juga nggak terlalu rumit, tapi masih berkaitan dengan satu sama yang lain. Dan teman-teman juga bisa melihat di sini pemilihan font dan pemilihan typeface-nya juga tidak terlalu bervariasi ya, jadi hanya beberapa saja. Ya, jadi masih oke untuk dilihat dan sangat jelas. Terus juga white space di sini juga tidak terlalu banyak tapi tidak terlalu sedikit ya. Jarak antara setiap informasi dan informasi lain sudah cukup oke ya. Jadi dia penuh di tengah, tapi juga masih ada space untuk menjelaskan bahwa we have BNN and Tirto ID, dan juga di sini ada grafik tambahan yang masih bisa nyambung gitu ya dengan apa yang ingin disampaikan. Oke. Nah, selain selain visual, teman-teman juga harus memperhatikan bagaimana teman-teman mengutip, and you have to cite where did you get the source of your article. Seperti ini. Sumber artikel Tirto ID bla bla bla. Jadi nanti kalau teman-teman konteksnya adalah jurnal artikel, nanti silahkan ditulis judul dari jurnal artikelnya apa dan penulisnya siapa. Lalu biasanya dalam jurnal artikel akan ada yang namanya DOI, Digital Object Identifier. Ya, biasanya di awal-awal halaman gitu. Ada DOI-nya berapa, masukkan aja di dalam infografik tersebut. Kenapa kita harus cite external sources ya? Supaya kita bisa menghargai karya orang lain, karena membuat sebuah karya itu, apalagi jurnal artikel, itu nggak mudah, and it takes like a very long time. Sometimes it takes like a few years to do, beberapa tahun untuk melakukannya. Jadi nggak ada salahnya untuk memberikan reward atau citing mereka penulis yang kita gunakan artikelnya. Gitu. And when you export the file, dalam export nanti dalam mempublikasikan atau nge-save file dari infografiknya, make sure that you choose the best the best resolution ya. Ya, biasanya kalau dalam Canva bisa menggunakan PNG daripada JPG, menggunakan PNG lebih baik, atau misalnya menggunakan ini ya PDF gitu supaya lebih baik. Jadi silahkan disesuaikan dengan resolusinya. Jadi resolusinya harus yang terbaik supaya tulisan dan gambarnya juga nggak pecah. Oke, jadi itu teman-teman proses yang harus teman-teman lalui dalam membuat infografik. Dari tadi making a storyboard sampai building and publishing gitu. Nah, sekarang saatnya teman-teman berkumpul dengan kelompok masing-masing untuk membuat infografik secara utuh, tapi masih dalam bentuk yang belum final gitu. Nanti silahkan dibuat bersama teman-temannya. Setelah teman-teman membuat, nanti kita akan membuat peer evaluation. Jadi nanti akan dikirim di grup WhatsApp gitu, hasil sementaranya. Lalu teman-teman di dalam kelasnya bisa memberikan ini ya, feedback
Dan juga saya mungkin nanti bisa memberikan feedback juga melalui WhatsApp group tersebut. Ya, karena apa? Kenapa kita butuh orang lain untuk membaca karya kita? Karena we have to make sure kita harus apa ya? Kita harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu sudah bisa dipahami oleh orang lain. Ya, it's kind of proses tersebut bisa dibilang sebagai proofreading gitu. Jadi nanti kalau ada input yang bisa membangun dari infografik kamu, nah kamu bisa tampung, mungkin bisa kamu lakukan supaya infografiknya jadi lebih baik lagi. Gitu. Okay, that's about how to turn journal articles into an infographic. Ya. Jadi setelah ini nanti silahkan berkumpul dengan kelompoknya dan membuat sebuah infografik yang sudah utuh tapi masih sementara dulu dan masih bisa didiskusikan lagi. We can have peer evaluation within our WhatsApp group. Gitu. Okay, I think that's all for the information about information related to the process of making or turning journal articles into an infographic. If you if you are questioning about some parts, you can actually revisit. Teman-teman bisa balik lagi ke part-part yang sudah kita bahas tadi ya, bisa dibalik lagi ke part sebelumnya. Okay, I think that's all for today, and thank you so much for watching this video, and I'll see you on the next occasion, and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.